Sebagaimana disabdakan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamu di sini yang dimaksud adalah jemaat atau gereja Tuhan. Dan termasuk kita, GKI Santos. Tetapi kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Kepunyaan Allah sendiri. Jadi gereja adalah milik Tuhan. Gereja itu milik Tuhan, milik Allah. Gereja milik Allah itu disebut sebagai tubuh Kristus. Dengan gambaran itu nyata bahwa kita adalah tubuh Kristus dan hanya Yesus Kristus kepalanya. Itu ditegaskan berulang-ulang kali di dalam Perjanjian Baru. Saya ambil contoh saja 3 Efesus 4 ayat 15. Kristus yang adalah kepala bagi jemaat yang adalah tubuhnya. Efesus pasal 5 ayat 23. Kristus adalah kepala jemaat. Kolose pasal 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh. Dialah kepala tubuhnya, yaitu jemaat. Namun kita tahu saudara, pimpinan kepala gereja itu tidak kelihatan. Karena dia memimpin gerejanya, tubuhnya dilakukan secara rohani, secara spiritual, yaitu melalui roh, melalui firman-Nya, dan melalui kuasa-Nya yang bekerja di antara kita di jemaat Tuhan. Itu sebabnya sebagaimana hari ini kita akan menemukan penetuan Tuhan kepala gereja memilih dan memakai orang-orang untuk menjalankan kepemimpinannya sebagai kepala gereja. Saudara, siapa yang diberi kepercayaan? Siapa yang diberi kepercayaan di dalam gereja untuk memimpin dan menggembalakan domba-domba punyaan Allah? Kita tahu bahwa sejak dari Perjanjian Lama, saudara, begitu Allah membentuk umat-Nya, Allah menetapkan gembala-gembala buat umat, buat Israel. Sebagaimana kita lihat di Yeremia pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian, Aku akan mengangkat bagimu, yaitu umat-Nya Israel, gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian yang berasal dari Tuhan. Itu kata Nabi Yeremia. Jadi siapa gembala yang dimaksud juga di dalam Perjanjian Lama? Dan tahu Alkitab menyebut gembala itu sebagai fungsi yang menjalankan fungsi menggembalakan jemaat. Jadi bukan jabatan. Tidak ada jabatan gembala di dalam Alkitab itu. Seperti jabatan imam, raja, nabi, hakim, itu jabatan. Tapi kalau gembala di Perjanjian Lama itu bukan jabatan, itu fungsi. Nah pertanyaannya, siapa yang menjalankan fungsi itu? Bagaimana tadi kita lihat Nabi Yeremia, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala buat Israel. Siapa itu gembala-gembala? Siapa yang melaksanakan fungsi gembala itu, baik itu umat Allah di dalam Perjanjian Lama maupun Israel baru, yaitu gereja. Umumnya, saudara, kalau saudara tanya sekarang ini, di zaman modern ini, gereja modern sekarang ini, orang tidak akan pikir macam langsung ini. Siapa gembala gereja? Tidak. Dan saudara akan langsung bilang itu pendeta. Maka pendeta itu disebut sebagai pastor. Pastor itu artinya gembala. Siapa gembala jemaat? Ya pastornya itu, ya pendetanya. Maka umumnya gereja-gereja sekarang itu sistemnya adalah klerikal. Nah saudara tak lihat, itu beda dengan gereja kita. Karena gereja kita ini bukan sistem klerikal seperti umumnya semua gereja.
Gereja kita ini presbyter, bukan klerikal. Kata klerikal itu dari mana? Itu dari Romawi, ya, karena gereja berkembang dalam budaya Roma pada waktu itu. Klerikal itu dari kata kleros, itu penguasa, itu penguasa. Penguasa pada zaman kekaisaran yang ditunjuk karena dia adalah orang-orang yang tahu mengenai peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagainya. Itu sebabnya diberi kekuasaan. Lalu kata kleros ini, saudara, menjadi kata klerik. Kata klerik dari kata klerik ini kalau zaman dulu, saudara, itu bukan gereja. Klerik itu pada zaman Romawi itu administrator negeri. Para pegawai negeri itu, saudara, ya, yang memimpin jalannya pemerintah. Lalu dari kata klerik ini muncul kata clergy, ya, clergy. Sudah tahu clergy itu sekarang rohani apa? Lalu klerus, saudara, dalam perkembangan dipakai gereja menjadi imam, menjadi pendeta, menjadi romo, menjadi pastor, gembala. Bahkan dalam gereja-gereja baru, pemilik dari gereja dipakai, kan? Ya. Bahkan kalau pakai bahasa negatif itu, ya itu seperti bisnis turun-temurun. Nah, ini juga dari kita. Bisa ada alasan yang dipakai untuk menjadi dasar mengapa sistem gereja dengan klerikal seperti itu, di mana klerus adalah pemilik dan pejabat utama. Ada juga majelis gereja, tetapi itu para pembantu yang terlibat. Yang pertama, menyatakan bahwa mereka lah yang meneruskan jabatan rasul. Jadi jabatan rasul itu kemudian dipakai untuk pendeta. Atau dalam perjanjian lama dipakai peran dari imam. Maka dalam perjanjian Katolik pastor masih dipanggil sebagai imam. Imam di dalam perjanjian lama. Namun saudara, pada zaman reformasi muncul semboyan dan semangat, dan ada banyak tradisi termasuk gereja. Lalu reformasi menyatakan sola gratia, semua tradisi tidak boleh berlawanan, bertentangan dan menyimpang dari Allah. Back to the Bible, itu kata reformasi. Maka dalam gereja reformasi itu, saudara, dengan back to the Bible itu mereka mau menerapkan sistem kehidupan gereja back to the Bible. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai kepemimpinan dan pengembalaan di dalam gereja? Para imam, saudara, dalam perjanjian lama itu istilah imam tidak dipakai lagi di dalam perjanjian baru. Imam itu menjembatani antara Allah dengan manusia. Allah dan manusia yang menjembatani itu imam. Dialah pengantar kepada untuk upacara, korban dan sebagainya. Tetapi perjanjian baru, saudara, menegaskan dengan sangat tegas dan gamblang bahwa upacara korban sudah berakhir dengan tubuh dan darah Kristus sebagai persembahan yang terakhir, kematian dan kebangkitan Kristus. Maka Yesuslah imam besar yang terakhir. Dan di dalam namanya, imam itu, kita semua terhubung dengan Allah. Jadi kalau saudara mau mengadu dosa, saudara mau apapun juga, tidak perlu saya sebagai pendeta untuk menjadi pengantara, menjadi imam. Dalam Kristus Yesus kita semua sampai kepada Allah. Maka itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, karena kita sekarang beda dengan perjanjian lama, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus anak Allah.
Sebab imam besar yang kita punya, marilah kita dengan penuh keberanian semua saja, tidak usah lewat imam. Kita tahu kalau imam itu hanya satu-satunya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk menjadi pengantar umat Israel. Tapi tirai itu terbelah dan kita semua boleh masuk ke ruang Maha Kudus dalam tubuh dan darah Kristus, imam agung dan besar. Maka dengan penuh keberanian kita dapat menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi peran imam itu berakhir. Jadi pendeta itu bukan imam. Begitu pula rasul, yaitu ke-12 rasul. Yudas kemudian digantikan oleh Matias. Kemudian ditambah dengan Paulus. Dan gereja mula-mula memang dipimpin oleh dan digembalakan oleh para rasul. Para rasul memberitakan Injil. Dan kemudian berdirilah gereja. Ada gereja Filipi, ada gereja Efesus, ada gereja Korintus, dan sebagainya. Namun kita tahu kan, bahwa gereja itu kemudian ditinggal oleh para rasul. Paulus ke Efesus, gereja berdiri, lalu pergi, ditinggalkan. Nah pertanyaan, siapa yang memimpin dan mengembalakan gereja itu? Siapa saudara? Pertanyaannya juga terlebih-lebih setelah para rasul itu mati semuanya. Dan kita tahu bahwa jabatan rasul tidak diteruskan dan tidak diwariskan. Tak ada warisan jabatan untuk rasul. Lalu bagaimana sistem gereja dijalankan? Sebagaimana dicatat di dalam Alkitab, back to the Bible. Bagaimana gereja dijalankan? Rasul pergi, gereja ada. Siapa yang memimpin? Siapa yang menggembalakan ini? Kalau rasulnya sudah pergi. Dan kalau rasulnya sudah mati semua, itu gereja-gereja itu dipimpin siapa? Dan saudara lihat, tidak ada namanya pendeta dalam Alkitab. Coba cari. Istilah pendeta itu tidak ada baik di dalam perjanjian lama, baik di dalam perjanjian baru. Tidak ada jabatan pendeta. Begitu pula klerus, begitu pula romo, begitu pula minister, begitu pula reverend, begitu pula clergy, begitu pula termasuk pastor atau gembala. Karena sekali lagi, kata gembala yang dipakai dalam Alkitab itu bukan jabatan, tapi fungsi. Ada kata gembala satu yang diterapkan untuk bukan rasul. Satu kali saja, yaitu di Efesus pasal 4 ayat 11. Saya baca, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nah itu jabatan, maupun nabi-nabi, nah itu jabatan. Lalu dikatakan saudara, juga baik pemberita-pemberita Injil, itu bukan jabatan, itu fungsi. Dan pengajar itu juga bukan jabatan, itu fungsi. Dan gembala itu juga bukan jabatan, itu fungsi. Jadi pertanyaannya lalu siapa yang berfungsi sebagai gembala itu? Siapa gembala yang dimaksud di dalam Alkitab? Nah hari ini saudara, kita membacanya dan kita akan meneguhkan. Saya akan baca yang paling eksplisit dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, gembalakanlah kawangan domba Allah yang ada padamu. Siapa? Siapa yang diberitahu? Para penatua. Saudara, dan so back to the Bible, semua gereja dipimpin oleh penatua.
Penatua begitu ditinggal rasul, dipilih dan ditunjuk penatua-penatua untuk menjalankan kepemimpinan dan pengembalaan dalam gereja. Jadi aku menasihatkan para penatua rasul sebagai kawan sekerja para rasul itu di antara kamu, gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Itulah fungsi gembala, menunjuk secara konsisten di dalam Alkitab kepada jabatan gerejawi yang disebut penatua, presbiter. Jadi kalau saudara tanya kenapa gereja kita beda dengan gereja yang lain, yang back to the basics, kembali kepada presbiter. Gereja itu dipimpin oleh para presbiter. Jadi gembala jemaat untuk perjanjian baru pertama-tama itu menunjuk pada fungsi yang dipercayakan kepada para penatua, lalu pada rasul dan kemudian para penatua. Kata yang diterjemahkan penatua, saudara, digunakan hampir 20 kali dalam kisah para rasul mengenai perjalanan gereja yang ulang-ulang. Dan dalam surat-surat rasul muncul 67 kali kata penatua. Jadi aneh kalau dalam gereja saudara tahu mengenai pendeta, tapi saudara tidak tahu mengenai penatua. Sehingga ditanya apa itu penatua? Banyak orang Kristen sekarang yang tidak paham dan tidak mengertinya. Alkitab menyaksikan gereja menetapkan orang-orang tertentu, sebagaimana hari ini kita akan meneguhkan di gereja-gereja setempat yang berdiri untuk menjadi para penatua. Kisah Para Rasul 14:23. Di tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat yang didirikannya untuk memimpin dan menggembalakannya. Itu Selasa 1 ayat 5. Supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota di mana gereja itu berdiri. Jadi secara Alkitabiah, titik fokus dari semua kepemimpinan dan pengembalaan dalam gereja yang mula-mula adalah dalam diri dewan para penatua. Nah, lalu jadi pertanyaan, nah, saya ini siapa? Di mana letaknya pendeta dalam Alkitab itu kalau begitu? Apa dan siapa pendeta itu? Secara pendeta itu tidak termasuk di dalamnya penatua, tetapi dengan tugas khusus. Jadi saya dia penatua, dengan tugasnya yang khusus. Itu muncul dalam perkembangan gereja, di mana para penatua itu dibagi dalam tugas dan tanggung jawabnya. Saya baca di 1 Timotius pasal 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka. Jadi dalam penatua itu ada yang disebut mereka itu yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, kalau saya lihat di dalam bahasa aslinya akan sangat jelas ada diferensiasi penatua di sini. Yaitu saudara, dalam bahasa aslinya penatua, pengatur rumah Allah, itu disebut begitu ya. Sangat pengatur rumah Allah, penatua, dan tadi kita sudah bacakan penatua yang berkhotbah dan mengajar. Jadi pendeta, saudara, itu juga penatua. Yang dalam klasifikasi penatua presbiter, pengajar, dan pelayan sakral, maka disebut di dalam sistem presbyterian, siapa saya yang pendeta disebut sebagai teaching elder, atau dengan kata lain minister of word and sacrament. Nah, itu pendeta. Ya, elder sama-sama. Dan tentu bersama dengan penatua lainnya, yaitu presbiter pengatur yang disebut dengan ruling elder, bersama-sama memimpin dan mengembalakan jemaat di dalam kelembagaan yang disebut
majelis jemaat. Saya harap kita semua yang hidup dalam gereja Presbyterian memahaminya dengan baik, dan itu semua back to the Bible. Jadi penatua itu baik pengatur maupun pengajar dan pelayan sakramen dipanggil dan ditetapkan Tuhan bersama-sama, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah, bersama-sama dalam kemajelisan itu untuk menjadi penilai jemaat. Saya akan baca dari Ibrani 13 ayat 17, supaya semua para penatua itu berjaga-jaga atas jiwa dan jemaat Tuhan. Menjaga jiwa dari jemaat Tuhan. Gembala-gembala jemaat yang harus bertanggung jawab, itu kata yang sangat tegas di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7, yaitu untuk menjaga dan mengembalakan jemaat, merawat, memelihara, dan memenuhi kebutuhan rohani. Nah, betapa seriusnya saudara pesan untuk para penatua dan gembala akan tanggung jawabnya. Ya, maka dalam bacaan kita yang pertama tadi kita dapatnya, karena dengan mudah para gembala yang diberi tugas tanggung jawab untuk menggembalakan kawanan domba lalai dan mengabaikan tugas dan panggilan. Sehingga Nabi Yehezkiel diutus untuk melawan gembala-gembala seperti ini. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat semuanya di gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak karena gembala-gembala sibuk dengan dirinya sendiri dan cari segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Secara begitu kerasnya Tuhan memerintah Nabi Yehezkiel untuk menegur para gembala, kan? Dan juga para penatua dipanggil untuk menjadi teladan. Jika kita baca hari ini, teladan bagi semua jemaat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Itu ditujukan kepada para penatua. Jangan dengan paksa. Jangan ada satupun kita melaksanakan tugas pelayanan sebagai penatua terpaksa, merasa dipaksa. Tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas dia sebagai penguasa. Tetapi inilah yang dipanggilkan Tuhan. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. 1 Petrus pasal 5 ayat 1. Dan izinkan saya untuk mengakhiri. Demikian tanggung jawab diberikan kepada penatua. Mari kita juga sadar bahwa Tuhan juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada jemaat terhadap penatua. Kewajiban jemaat terhadap para penatua, yaitu untuk menghormati, mematuhi, mendengarkan. Saya akan baca dari 1 Timotius pasal 5, 17-18. Penatua-penatua yang baik pimpinannya haruslah dan patutlah dihormati 2 kali lipat lebih dari sekarang. Terutama mereka yang berjerih payah, berkhotbah dan mengajar. 1 Timotius pasal 5:19. Jangan engkau menerima tuduhan atas seorang penatua. Jangan cepat menghakimi dan menuduh orang. Kecuali saudara kalau itu didukung 2 atau 3 orang saksi mata. Terakhir saudara-saudara, Ibrani 13:17. Taatilah pemimpin-pemimpin. Maksudnya adalah para penatua.
taatilah para penanti dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka lah yang diberi tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira. Kalau kita semua mendukungnya dalam pelayanannya, bukan dengan keluh kesah terhadap mereka. Karena hal itu tidak akan bawa keuntungan apa-apa buat jemaat. Dukung dan bekerja sama. Maka mari kita laksanakan pada Tuhan. Amin.